Pernah nggak kepikiran soal gimana caranya demokrasi bisa mati? Kita sering banget dengar soal negara-negara yang tiba-tiba berubah jadi otoriter. Tapi mungkin nggak kebayang kalau hal itu bisa terjadi di negara-negara yang tadinya demokratis banget. Nah, ini nih yang dibahas sama Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku mereka How Democracies Die. Mereka mengingatkan kita bahwa demokrasi itu nggak cuma bisa runtuh lewat kudeta atau revolusi berdarah, tapi bisa juga pelan-pelan terkikis dari dalam. Gimana caranya? Yuk kita bahas! Bagian 1. Tanda-tanda demokrasi mulai sakit. Bayangin, kalau demokrasi itu kayak tubuh manusia. Kalau mulai sakit, pasti ada tanda-tandanya kan? Levitsky dan Ziblatt mengidentifikasi 4 gejala utama yang bisa jadi tanda-tanda kalau demokrasi mulai sakit. Tanda-tanda ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, tapi lebih ke arah pola yang terjadi secara bertahap. Berikut 4 gejala utamanya. 1. Mengabaikan aturan main. Ini kayak kalau ada orang yang main game terus tiba-tiba nge-cheat. Di dunia nyata, pemimpin yang punya kecenderungan otoriter bakal mulai ngegampangin atau bahkan ngelanggar konstitusi dan aturan hukum demi memperpanjang atau mempertahankan kekuasaan mereka. Kalau udah ada pemimpin yang mulai nggak hormatin aturan main, kita harus waspada. 2. Menganggap lawan politik sebagai musuh. Di demokrasi yang sehat, lawan politik dianggap sebagai pesaing yang sah, bukan musuh yang harus dihancurkan. Tapi, kalau mulai ada pemimpin yang melihat lawan sebagai ancaman yang harus disingkirkan atau bahkan dihancurkan, ini sudah tanda bahaya besar. Ini bisa bikin polarisasi makin dalam, di mana satu pihak tidak lagi mau mengakui legitimasi pihak lainnya. 3. Membiarkan kekerasan politik. Kalau pemimpin atau partai politik mulai membiarkan atau bahkan mendorong kekerasan sebagai cara buat menyelesaikan masalah politik, ini sudah alarm besar buat demokrasi. Demokrasi itu tentang debat, diskusi, dan proses yang damai, bukan adu kekuatan fisik atau kekerasan. 4. Mencekik kebebasan sipil. Yang paling bahaya, ketika kebebasan pers, kebebasan bicara, dan hak-hak sipil lainnya mulai ditekan, kita sebenarnya udah masuk ke wilayah otoritarianisme. Demokrasi cuma bisa hidup kalau orang-orang punya kebebasan buat ngomong, berdebat, dan kritik tanpa takut dihukum. Bagian 2. Pelajaran dari sejarah. Ketika demokrasi ambruk. Nah, biar kita bisa ngerti lebih jelas, Levitsky dan Ziblatt mengajak kita melihat sejarah gimana demokrasi bisa runtuh di negara-negara lain. Ini pelajaran berharga karena menunjukkan bahwa nggak ada negara yang kebal terhadap erosi demokrasi, sekuat apapun awalnya. Beberapa contohnya adalah Jerman di bawah Hitler. Hitler itu awalnya naik kekuasaan lewat jalur demokrasi loh. Tapi begitu dia di puncak, dia langsung ngehancuri sistem itu dari dalam. Pelajaran di sini, demokrasi bisa mati kalau ada pemimpin yang nekat ngubah aturan buat ngejaga kekuasaan dan gak ada yang berani ngelawan. Venezuela dan Chavez. Chavez awalnya jadi harapan buat rakyat Venezuela, khususnya rakyat miskin. Dia naik dengan dukungan yang besar banget, tapi lama-lama dia mulai ngumpulin kekuasaan di tangannya sendiri. Konstitusi diubah, media dibungkam, oposisi ditekan, dan akhirnya Venezuela jatuh ke dalam krisis yang besar. Ini nunjukin kalau niat baik pemimpin bisa berubah jadi otoriter, kalau nggak ada yang ngontrol. Turki dan Erdogan. Erdogan di Turki juga awalnya dilihat sebagai reformis yang membawa harapan baru. Tapi kemudian, dia mulai mengumpulkan kekuasaan lebih banyak, mengontrol media, dan mengusir lawan-lawan politiknya. Turki yang tadinya dianggap sebagai contoh demokrasi, sekarang jadi peringatan bahwa demokrasi bisa berubah menjadi otoritarianisme kalau nggak ada rem yang kuat. Bagian 3. Amerika Serikat, si benteng demokrasi yang goyang. Kalau ngomongin demokrasi yang mungkin ambruk, rasanya aneh kalau kita nggak ngomongin Amerika Serikat. Bagi banyak orang, Amerika Serikat itu kayak benteng demokrasi di dunia. Tapi Levitsky dan Ziblatt melihat bahwa Amerika Serikat juga nggak kebal dari ancaman otoritarianisme. Sejarah goyangnya demokrasi di Amerika Serikat. McCarthyism di 1950-an.
Di era McCarthy, banyak orang yang dituduh komunis tanpa bukti yang jelas, dan hak-hak sipil mereka diinjak-injak. Demokrasi di Amerika Serikat diuji dengan cara yang ekstrim waktu itu. Dan meski akhirnya McCarthy jatuh, kerusakan yang ditinggalkan lumayan besar. Ini ngingetin kita kalau demokrasi bisa tergelincir ke arah otoritarianisme, kalau ketakutan dan paranoia dibiarkan menguasai. Gerakan hak sipil di 1960-an. Waktu gerakan hak-hak sipil muncul di Amerika Serikat, banyak perlawanan dari negara bagian yang gak setuju sama aturan federal tentang kesetaraan ras. Pemerintah federal akhirnya harus turun tangan buat memastikan hak-hak ini dilindungi. Ini jadi bukti bahwa meski demokrasi diuji, dengan komitmen yang kuat, demokrasi bisa bertahan. Tapi masalahnya gak berhenti sampai di situ. Setelah Donald Trump terpilih menjadi presiden, Levitsky dan Ziblatt melihat ada tanda-tanda yang mirip dengan apa yang terjadi di negara-negara yang jatuh ke otoritarianisme. Mereka khawatir karena presiden di Amerika Serikat punya kekuasaan yang besar banget dan kalau nggak dikontrol dengan baik bisa merusak demokrasi. Bagian 4, norma dan institusi, penjaga demokrasi dalam diam. Selain aturan tertulis kayak konstitusi, Levitsky dan Ziblatt bilang ada dua norma tak tertulis yang jadi penopang penting buat demokrasi. Mutual toleration dan forbearance. Kedua norma ini mungkin jarang kita bahas, tapi sebenarnya mereka adalah lem yang bikin demokrasi tetap utuh. 1. Mutual toleration atau toleransi timbal balik. Ini adalah sikap di mana kita semua, terutama para pemimpin politik, melihat lawan politik sebagai pesaing yang sah, bukan musuh yang harus dihancurkan. Kalau norma ini rusak, politik bisa berubah menjadi perang total, dan demokrasi bakal sulit bertahan. Contoh ekstrimnya ya negara-negara di mana lawan politik langsung dijebloskan ke penjara atau dihabisi. 2. Forbearance atau kesabaran dalam berpolitik. Norma ini tentang bagaimana pemimpin politik nggak asal pakai kekuasaan mereka buat ngehajar lawan atau ngerusak sistem. Mereka menahan diri dan pakai kekuasaan itu dengan bijak serta hati-hati. Contoh sederhana, presiden yang nggak seenaknya pakai kekuasaan buat ngehukum lawan politiknya, meskipun secara teknis dia bisa. Kalau ini hilang, politik bisa berubah jadi ajang adu kekuatan tanpa kontrol dan demokrasi bakal runtuh. Masalahnya, kedua norma ini mulai luntur di banyak tempat, termasuk di Amerika Serikat. Ini bikin sistem politik jadi makin rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, karena nggak ada lagi rem sosial yang biasanya bikin politikus mikir dua kali sebelum bertindak ekstrim. Bagian 5. Polarisasi, racun demokrasi yang mematikan. Salah satu ancaman terbesar buat demokrasi yang dibahas di dalam buku ini adalah polarisasi politik. Polarisasi adalah ketika masyarakat atau dunia politik terbagi menjadi dua kubu ekstrim yang saling berseberangan. Ini seperti kalau dua kubu yang bertentangan gak bisa lagi ngomong baik-baik atau nyari titik temu dan mulai lihat satu sama lain sebagai musuh. Kompromi jadi susah banget. Ketika polarisasi semakin dalam, partai-partai politik mulai melihat satu sama lain bukan lagi sebagai lawan yang wajar, tapi musuh yang harus dikalahkan dengan segala cara. Akibatnya, kompromi yang menjadi fondasi demokrasi jadi susah banget dicapai. Padahal, tanpa kompromi, pemerintahan bisa macet dan kepercayaan publik terhadap demokrasi bisa hancur. Taktik ekstrim mulai dipakai. Di situasi polarisasi yang ekstrim, partai politik mulai pakai taktik-taktik yang makin ekstrim juga buat dapetin dukungan. Ini bisa mulai dari penyebaran hoaks, fitnah, sampai intimidasi politik. Tujuannya cuma satu, menang dengan segala cara, meskipun itu merusak demokrasi. Kekerasan politik meningkat. Ketika polarisasi makin parah, kekerasan bisa dianggap sebagai cara yang sah buat menyelesaikan masalah politik. Ini jelas bahaya besar buat demokrasi, karena bisa menghancurkan norma-norma sipil dan bikin masyarakat makin kacau. Polarisasi ini bisa diperparah oleh berbagai faktor, seperti media sosial yang bikin orang makin terkurung di echo chamber, di mana mereka cuma dengerin dan percaya pada informasi yang mendukung pandangan mereka sendiri. Ini bikin dialog yang sehat makin sulit terjadi, dan ketegangan sosial makin meningkat. Bagian 6, tantangan demokrasi Amerika Serikat yang unik. Amerika Serikat punya tantangan khusus dalam menjaga demokrasinya, terutama karena sistem politiknya yang unik. Sistem presidensial di Amerika Serikat ngasih kekuasaan yang sangat luas buat presiden.
Dan ini bisa jadi masalah besar kalau presidennya punya kecenderungan otoriter. Bayangkan kalau ada presiden yang memutuskan untuk mengambil langkah ekstrim dan gak ada yang bisa menghentikannya. Apa yang akan terjadi pada demokrasi? Selain itu, sistem pemilu di Amerika Serikat juga punya masalah yang bisa memperparah situasi, seperti Electoral College yang kadang-kadang bikin hasil pemilu nggak sesuai dengan suara mayoritas, atau gerrymandering, di mana batas-batas distrik pemilu digambar ulang buat keuntungan satu partai politik. Ini semua bisa bikin minoritas politik punya kontrol yang nggak proporsional terhadap mayoritas, yang tentunya bisa memperdalam polarisasi dan bikin demokrasi jadi nggak sehat. Bagian 7, langkah-langkah untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi, gimana dong caranya kita bisa mencegah demokrasi mati? Levitsky dan Ziblatt kasih beberapa langkah yang bisa diambil buat menjaga demokrasi tetap sehat dan kuat. 1. Perkuat norma demokrasi. Kita semua, baik warga biasa maupun politisi, harus berkomitmen untuk menjaga norma-norma demokrasi seperti toleransi dan kesabaran. Ini penting banget supaya demokrasi bisa terus berjalan tanpa tergelincir ke otoritarianisme. 2. Tolak pemimpin otoriter. Jangan pilih pemimpin yang suka melanggar aturan atau menyerang lawan politiknya dengan cara-cara yang gak demokratis. Pilih pemimpin yang benar-benar menghargai demokrasi dan aturan mainnya. Ini penting banget karena pemimpin yang otoriter bisa merusak demokrasi dari dalam. 3. Jaga dan perkuat institusi demokrasi. Institusi seperti pengadilan independen, media bebas, dan lembaga pemilu yang adil harus dilindungi dan diperkuat. Institusi ini adalah benteng terakhir demokrasi, dan kalau mereka rusak, demokrasi bisa ambruk. Contohnya, media yang bebas dan independen bisa berfungsi sebagai pengawas yang kritis terhadap kekuasaan. 4. Bangun koalisi lintas partai. Partai-partai yang berbeda ideologi harus bisa bekerja sama untuk menjaga demokrasi. Ini penting, supaya demokrasi nggak tergelincir ke arah otoritarianisme. Kalau partai-partai yang berbeda bisa bekerja sama, mereka bisa menciptakan stabilitas politik dan menjaga demokrasi tetap sehat. 5. Edukasi masyarakat tentang pentingnya demokrasi. Masyarakat harus sadar dan peduli tentang pentingnya demokrasi. Tanpa pemahaman yang kuat, demokrasi bisa dengan mudah terancam. Edukasi publik tentang bagaimana demokrasi bekerja dan mengapa penting untuk melindungi hak-hak sipil sangat krusial. 6. Kurangi polarisasi. Mengurangi polarisasi adalah tugas yang susah, tapi penting banget buat dilakukan. Kita harus lebih sering berdialog dan mencari titik temu, daripada makin memperkuat perpecahan. Kalau polarisasi bisa dikurangi, masyarakat bisa lebih mudah mencari solusi bersama dan menjaga demokrasi tetap sehat. Kesimpulan, demokrasi itu milik kita semua. Intinya, Levitsky dan Ziblatt ngingetin kita bahwa demokrasi itu rapuh dan gak bisa dianggap remeh. Demokrasi bukan sesuatu yang bakal selalu ada, tapi sesuatu yang harus terus kita jaga dan perjuangkan. Mereka ngasih tahu kita dari sejarah gimana demokrasi bisa runtuh dan gimana kita bisa mengenali tanda-tandanya sejak dini. Pada akhirnya, buku ini adalah ajakan buat kita semua, bukan cuma politisi, tapi juga warga biasa, buat aktif menjaga demokrasi. Masa depan demokrasi ada di tangan kita, dan pilihan-pilihan yang kita buat hari ini bakal menentukan nasibnya. Jadi, jangan anggap enteng ya. Mari kita semua jadi penjaga demokrasi yang aktif dan peduli. Selesai. Jadi, setelah ngelihat demonstrasi besar-besaran di DPR tanggal 22 Agustus kemarin, kita semua sadar kan kalau demokrasi itu emang lagi diuji. Nah, gimana menurut kalian? Apakah suara rakyat bakal tetap didengar? Atau justru ada tanda-tanda demokrasi kita mulai goyah? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita bahas bareng-bareng ya. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Buka Buku Yuk, biar nggak ketinggalan video rangkuman buku selanjutnya. Sampai jumpa di video buku berikutnya ya, dan tetap semangat jaga demokrasi kita.